Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tampilan awal dari modul stok atau inventory di Odoo, tepatnya pada menu gambaran menu inventaris. Tampilan ini dirancang untuk memberikan ringkasan secara tepat. Di sisi kiri layar, kita melihat bagian penerima. Dan pengiriman barang di gudang. Di sisi kiri layar kita melihat bagian penerima yang menampilkan jumlah order pembelian atau barang dari supplier yang belum diterima. Di sini terlihat bahwa ada 4 dokumen yang masih untuk diterima. Terdapat grafik batang berwarna merah yang menunjukkan jumlah personel penerima yang sedang berlangsung dan grafik oranye yang menandakan jumlah yang sudah terlambat diterima. Dalam kasus ini ada 3 yang terlambat dari total 5 operasi penerima. Di sisi kanan terdapat bagian order pengiriman yang menunjukkan barang yang akan dikirim ke pelanggan. Di sini terlihat bahwa ada 5 order yang masih dalam status untuk dikirim. Grafik batang merah menunjukkan bahwa kelima pengiriman tersebut masih menunggu diproses. Ini sangat membantu tim logistik dalam mengelola pengiriman agar tepat waktu. Tampilan ini memberikan informasi manajemen secara real-time kepada staf gudang tentang status logistik harian. Mereka bisa langsung tahu apakah ada keterlambatan penerima barang atau pengiriman yang harus segera dilakukan tanpa harus membuka laporan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahma dengan NIM 23044111422. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai stok persediaan, yaitu di bagian operasi. Di sini di bagian operasi sendiri terdapat beberapa isi, yaitu penerimaan, pengiriman, inventaris fisik, pembuangan, dan replenishment. Kita masuk ke yang pertama, yaitu penerimaan. Penerimaan di sini yaitu untuk mencatat dan memproses barang yang masuk dari pemasok ke gudang. Adapun kolom yang terlihat yaitu referensi, kontak, tanggal terjadwal, dokumen sumber, perusahaan, dan status. Di sini referensi yaitu nomor dokumen yang digunakan untuk menerima barang. Contohnya WHIN 00002. Kemudian kontak. Kontak di sini yaitu pemasok atau pihak yang mengirimkan barang. Contohnya Wood Corner. Kemudian ada tanggal terjadwal. Di sini tanggal terjadwal yaitu jadwal yang kedatangan barang. Ditampilkan seperti 15 hari yang lalu atau hari ini. Kemudian ada dokumen sumber. Dokumen sumber ya ini referensi dokumen terkait, biasanya seperti nomor PO. Kemudian ada perusahaan. Perusahaan di sini yaitu nama perusahaan sendiri. Contohnya My Company, yaitu San Francisco. Kemudian ada status. Status di sini adalah status penerimaan. Contohnya ada siap dan draft. Siap di sini adalah barang yang siap untuk diproses, dan draft sendiri yaitu yang belum dikonfirmasi. Kemudian kita masuk ke bagian pengiriman. Bagian pengiriman sendiri itu isinya sama dengan bagian penerimaan, jadi kita tidak usah jelaskan bagian tersebut. Kemudian kita masuk ke inventaris fisik. Inventaris fisik atau inventory adjustment digunakan untuk melakukan pengecekan fisik stok lalu disesuaikan dengan data di sistem. Isi dari atau tampilan dari inventaris fisik sendiri yaitu ada produk, nomor seri, kuantitas, ada kuantitas terhitung, kemudian ada selisih, kemudian ada tanggal terjadwal, dan ada pengguna. Produk di sini yaitu nama produk yang disesuaikan. Contohnya ada kabinet besar dan pedal pin. Kemudian nomor seri
yaitu biasanya itu tidak terlihat, tapi biasanya terkait dengan serial number atau jika digunakan. Kemudian ada kuantitas sendiri adalah jumlah stok yang tercatat di sistem. Kemudian ada kuantitas terhitung. Jumlah kuantitas terhitung yaitu jumlah stok hasil pengecekan fisik. Kemudian ada selisih. Selisih sendiri di sini adalah perbedaan antara stok sistem dan stok nyata. Kemudian ada tanggal terjadwal. Tanggal terjadwal adalah tanggal penyesuaian, yaitu contohnya tanggal 31 di bulan 12 tahun 2025. Kemudian ada pengguna. Pengguna di sini yaitu siapa yang melakukan penyesuaian. Biasanya nama user atau admin Odoo. Kemudian kita masuk di pembuangan. Pembuangan atau scrap di sini yaitu untuk mencatat barang yang rusak atau tidak layak jual untuk dibuang agar tidak dihitung sebagai stok. Karena di sini datanya belum ada, maka halaman di sini kosong. Jadi kita lanjut ke bagian terakhir yaitu replenishment. Replenishment yaitu untuk mengisi kembali stok produk berdasarkan kebutuhan, bisa secara manual atau otomatis dengan aturan pemesanan ulang. Isi dari replenishment sendiri yaitu ada produk, kemudian ada di tangan, kemudian ada perakiraan, kemudian minimal, maksimal, dan yang terakhir itu untuk dipesan. Produk sendiri yaitu nama dan kode produk. Contohnya itu lampu kantor dan kursi kantor. Kemudian ada di tangan. Di tangan di sini yaitu stok yang tersedia pada saat ini. Contohnya jika ada contoh di sini, ya contohnya di sini 0,00 karena belum diisi masuk, jadi masih 0. Kemudian ada perakiraan. Perakiraan sendiri di sini yaitu adalah estimasi stok di masa depan berdasarkan pesanan yang masuk dan keluar. Kemudian ada minimal dan maksimal. Minimal dan maksimal ini adalah nilai minimum dan maksimum untuk reorder point. Misalnya jika stok kurang dari 5, maka Odoo akan menyarankan pemesanan ulang. Pemesanan ulangnya sendiri itu akan muncul di bagian sini untuk dipesan. Untuk dipesan itu adalah jumlah yang disarankan untuk dipesan. Jadi Odoo akan menyarankan dan akan ditampilkan pada di sini, yaitu untuk dipesan. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sriani Buhari dengan NIM 23044111209. Baik, di sini saya akan menjelaskan tampilan antarmuka Odoo pada modul stok persediaan atau inventory. Di bagian produk, di sini ada produk, varian produk, dan nomor-nomor seri. Untuk halaman elemen menu produk sendiri digunakan untuk melihat daftar seluruh produk yang tersedia dalam sistem, baik produk jadi, bahan mentah, maupun barang setengah jadi. Untuk fitur tombol baru di sini itu berfungsi untuk menambahkan produk baru ke dalam sistem. Halaman ini menampilkan form input data produk baru di Odoo pada modul stok persediaan atau inventory. Form ini digunakan untuk menambahkan produk baru. Contohnya kita klik di sini cheeseburger. Seperti itu. Lalu untuk fitur kolom pencarian di sini digunakan untuk mencari produk berdasarkan nama, kode, atau kategori. Lalu untuk elemen menu varian produk di sini digunakan untuk mengelola varian dari suatu produk utama. Misalnya kursi dengan warna atau bahan yang berbeda. Untuk kolom bagian referensi internal itu berfungsi untuk mengetahui kode unik untuk produk varian, misalnya
ECOM07 dan lain-lain. Digunakan untuk identifikasi internal. Untuk kolom nama itu mengetahui nama produk varian seperti kabinet besar, kursi konferensi, dan lain-lainnya. Untuk kolom bagian nilai-nilai varian, yaitu menunjukkan perbedaan antara varian, misalnya bahan, yaitu baja dan aluminium untuk kursi. Lalu untuk bagian harga jual di sini, untuk harga jual di sini yaitu untuk harga produk yang dijual ke pelanggan, contohnya seperti ini. Terus untuk bagian modal yaitu harga pokok atau biaya modal produk, digunakan untuk perhitungan margin. Untuk kolom bagian di tangan itu berfungsi untuk mengetahui jumlah stok fisik yang tersedia saat ini di gudang. Untuk bagian forecasted atau jumlah perkiraan itu berfungsi mengetahui jumlah stok yang diprediksi akan tersedia setelah mempertimbangkan pemesanan masuk dan keluar. Lalu untuk elemen ketiga yaitu nomor-nomor seri. Untuk halaman ini tuh berfungsi untuk melacak produk berdasarkan nomor seri atau nomor LOT, terutama berguna untuk produk yang memerlukan pelacakan individual, misalnya elektronik, alat kesehatan, barang mahal, atau produk batch seperti makanan. Untuk kolom bagian nomor seri lot yaitu berfungsi untuk mengetahui kode unik yang digunakan untuk melacak produk tertentu, bisa berupa nomor acak, terstruktur, atau manual. Untuk kolom bagian referensi internal yaitu kode untuk produk dalam sistem ODO seperti Ford 8855. Untuk kolom bagian produk yaitu nama produk yang menggunakan nomor seri tersebut, misalnya laci kotak manajemen. Untuk kolom bagian dibuat pada berfungsi untuk mengetahui waktu pencatatan atau pendaftaran nomor seri tersebut ke sistem. Misalnya di sini tanggal 3 bulan 6 2025 dan di sini ada waktunya. Untuk bagian kolom perusahaan itu nama perusahaan yang mencatat data ini, misalnya My Company San Francisco. Terus untuk kolom bagian aktivitas biasanya berisi informasi riwayat pergerakan atau status aktivitas terkait produk tersebut. Untuk ikon jam biasanya untuk melihat riwayat aktivitas. Untuk fungsi menu ini tuh berfungsi untuk pelacakan produk secara detail, berguna untuk produk yang perlu diawasi secara ketat, misalnya tanggal kadaluarsa, batch produk, peralatan elektronik, dan lain-lain. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Fauzia, NIM 23044111398. Akan menjelaskan salah satu fitur penting dalam modul stok persediaan atau inventaris pada sistem ERP ODO, yaitu menu laporan. Menu ini berfungsi untuk memberikan informasi mendalam tentang kondisi dan pergerakan stok barang di perusahaan. Saya akan menjelaskan satu persatu isi dari drop-down menu ini. Yang pertama, stok. Di sini kita dapat melihat daftar seluruh produk beserta jumlah stok yang ada saat ini, atau yang biasa disebut stok on hand.
Kita juga melihat berapa jumlah barang yang masih bebas untuk dijual, barang yang akan masuk, dan barang yang akan keluar. Fitur ini sangat berguna untuk mengetahui ketersediaan barang secara cepat dan akurat. Berikutnya, selanjutnya sejarah pergerakan. Laporan ini mencatat semua aktivitas pergerakan barang seperti pembelian, penjualan, maupun perpindahan antar gudang. Ini bisa membantu kita untuk menelusuri riwayat stok, apakah ada kesalahan input atau kehilangan barang. Selanjutnya, analisis pergerakan. Di menu ini kita dapat melihat data pergerakan stok dalam bentuk grafik atau tabel pivot. Kita dapat menganalisis produk mana yang paling sering keluar atau masuk dan bisa difilter berdasarkan tanggal, lokasi, dan kategori produk. Ini penting untuk pengambilan keputusan logistik dan pembelian. Yang terakhir, penilaian. Terakhir adalah menu penilaian atau stock valuation. Laporan ini menampilkan nilai keuangan dari barang-barang yang ada di gudang berdasarkan metode penelitian seperti FIFO atau rata-rata. Laporan ini sangat penting untuk bagian akuntansi karena akan digunakan dalam pembuatan laporan keuangan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kisya dari kelas 4A RPL dengan NIM 489. Baik, kemudian pada fitur operasi ini terdapat beberapa submenu seperti paket, peringatan, hari dan bulan, persediaan tahunan, batch gelombang, cluster transfer, kualitas, serta laporan penerimaan. Kemudian ada barcode. Pemanfaatan barcode di sini menyertakan pemindai kode batang serta basis kode batang saham. Kemudian pada bidang pengiriman terdapat metode pengiriman, biaya pengiriman yang menghitung, konfigurasi email, tanda tangan, sistem manajemen dispatch, serta konfirmasi SMS. Kemudian ada konektor pengiriman. Di konektor pengiriman ini terdapat beberapa menu seperti konektor UPS, konektor FitX, konektor dada, konektor SendCloud, konektor Starship, dan beberapa konektor lainnya. Kemudian pada produk ini terdapat varian, kemasan produk, dan serta unit tindakan. Kemudian pada submenu trakebalan ada banyak dan nomor serial serta penguntapan. Kemudian di gedung ada lokasi penyimpanan, route multi lambang, dan yang terakhir ada logistik dropshipping yang meminta vendor Anda untuk mengirimkan kepada pelanggan Anda. Sekian dan terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan konfigurasi pada bagian kategori produk, di mana seperti yang terlihat pada layar, sistem menyediakan fitur hierarki kategori produk yang memudahkan dalam pengelompokan produk berdasarkan fungsinya. Jadi setiap kategori ini membantu pelacakan serta analisis laporan berdasarkan jenis produk, apa yang digunakan, untuk biaya internal perusahaan, untuk dijual, maupun biaya dibeli kepada pelanggan. Baik, kemudian pada tampilan berikut, pengelolaan gudang di model stok persediaan Odoo. Memahami bagaimana Odoo mengelola struktur gudang. Jadi berikut ini beberapa tampilan di mana kita bisa melihat semua gudang yang terdaftar seperti nama gudang, alamat, perusahaan. Kemudian pada tampilan berikutnya ini ada keterangan kolom, kemudian gudang your company, alamat my company, perusahaan my company. Ini menunjukkan bahwa gudang your company terdapat sebagai gudang utama dalam perusahaan. Jadi berikut merupakan tampilan dari fitur atribut produk dalam konfigurasi, di mana atribut digunakan untuk membedakan varian dari suatu produk, misalnya warna, ukuran, bahan, dan opsi tambahan lainnya.